Sehat semuanya? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagus gak? adalah acaranya Siri Tour Kota Madinah. Sehat semuanya ya? Bersama Bapak Suparyaga. Sudah pada sarapan semuanya Bapak Ibu? Dari Indonesia ya Pak? Dari Cirebon. Yang Cirebon, sarapan angkat kaki. Kita mau jalan-jalan Berarti nggak ada yang sarapan ini. Semuanya pada sarapan ya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebun kurma dan sekitaran Pertama-tama Madinah. yang Ya. saya muliakan Romo Kiai Abdul Hakim ya beserta keluarganya dan Ustadz Arifin sebagai pengasuh pondok pesantren Nurul Syifa dan Bapak Tour Leader Pak Haji Eko yang saya muliakan dan yang lain tidak sebutkan satu persatu namanya semuanya. Pak Ustadz Budi ya yang insya Allah nanti barusan sudah menyampaikan ID card ini atau apa namanya nih kartu nama ya untuk laundry 10 rial kepada beliau, tapi kalau ke tempatnya 15 rial. Langsung saja ada diskon 5 rial. Bapak Haji Budi ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak saya sebut satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh umat dan tokoh agama dan banyak lagi tokoh-tokoh yang belum saya sebutkan, termasuk tokoh sandal, tokoh sepatu dan juga tokoh plastik dan tokoh-tokoh yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara pagi dan udara segar di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya alhamdulillah. Dan tadi pagi setelah sholat subuh ada orang yang disolatkan Bapak Ibu. Disolatkan itu berarti sudah meninggal dunia karena sudah tidak bisa melaksanakan sholat, maka dia disolatkan seperti itu. Oleh karenanya yang menyolatkan itu tadi kita ya, yang menyolatkan mereka yang disolatkan di masjid itu kita tadi. Dan kenapa kita menyolatkan dia? Tidak ada lain tujuannya karena bertujuan ingin mendapatkan pahala dan mengikuti sunnah Rasulullah dan juga menjalani kewajiban sebagai manusia seperti itu. Lalu kemudian yang kedua ya kita ingin nanti setelah kita meninggal seperti mereka juga disolatkan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita diakhiri hayat kita dalam keadaan Rasulullah. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian silakan dilihat di sebelah kiri Bapak dan Ibu. Ini ada masjid kecil. Ini masjid namanya Masjid Ijabah Bapak Ibu. Ijabah itu bahasa Arab yang artinya mustajab atau yang artinya diterima, dikabulkan oleh Allah. Apanya yang dikabulkan? Yaitu doanya Rasulullah SAW. Ya, di tempat itulah pada suatu ketika 14 abad yang lalu Rasulullah SAW pergi ke masjid itu, lalu kemudian meminta 3 hal Bapak Ibu. 2 doa dari yang 3 itu diterima, dikabulkan oleh Allah, dan 1 itu ditolak ya. Maka dengan diterimanya 2 doa itu Rasulullah SAW dan orang-orang Arab khususnya memberi nama dengan mustajabah atau istijabah atau diterima. Sekarang kita alihkan pandangan Bapak dan Ibu sekalian ke sebelah kanan Bapak Ibu ya. Ini diakui maupun tidak oleh kita semuanya, ini merupakan pemakaman atau rumah masa depan kita Bapak dan Ibu, yaitu pemakaman Baqi Al-Gharqad yang kemarin Bapak Ibu sekalian yang ikut jalan-jalan tentu sudah melihatnya. Di situ ada 10.000 sahabat, ada kurang lebih sekitar 10.000 sahabat yang dimakamkan di dalam pemakaman itu Bapak dan Ibu. Ada 10.000 sahabat ya kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian istri-istri Rasulullah dimakamkan di tempat itu. Dan dalam sebuah sejarah saya pernah membaca buku, lupa nama bukunya apa, yang jelas di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi itu nanti setelah bumi dan langit ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka urutan yang keempat orang-orang yang dimakamkan di Baqi itu yang nanti akan dibangunkan dan dihisab amal perbuatannya seperti itu. Kalau jelek nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, kalau baik nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu urutan yang keempat Bapak dan Ibu. Masya Allah, makanya tidak sedikit daripada ulama-ulama yang mengerti ilmu, mereka minta akhir hayatnya untuk diakhiri pada saat berada di tanah suci baik Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya walaupun tidak meninggal di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian silahkan di sebelah kanan kita diperhatikan lagi. Ini ada masjid kecil Bapak dan Ibu sekalian.
dan ada satu minara dan satu kubah yang di ujungnya hijau itu. Ini namanya Masjid Bilal bin Abi Rabah, Bapak Ibu. Siapa? Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah kenal Bapak Ibu? Belum ya? Saya juga karena belum pernah kenalan saya. Karena beliau hidup pada zaman Rasulullah 14 abad yang lalu. Kalau kita berbicara mengenai Sayyidina Bilal, Masya Allah, sangat panjang ceritanya Bapak Ibu. Cuman yang kita ambil poinnya saja. Yang pertama, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah itu adalah muadzin Rasulullah SAW dan tidak pernah mau menjadi tukang adanya para penerus Rasulullah, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Ya, tabiin yang lainnya seperti itu. Jadi tidak mau Rasulullah Sayyidina Bilal itu tidak mau menjadi tukang adanya. Karena saya ini khusus menjadi tukang adan Rasulullah SAW. Begitu teguh pendirian Sayyidina Bilal itu. Dan Sayyidina Bilal itu yang kedua, bunyi tumpahnya pada saat ini surga dan neraka itu belum dibuka ya, belum dibuka untuk belum ada yang masuki maksudnya. Dibuka bisa itu orang yang dibuka. Tapi kalau masuk surga belum ada seorang pun yang masuk ke surga. Yang nanti yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, termasuk kita umat Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya belakangan. Sebelum umat Rasulullah itu masuk ke dalam surga, yang lain mundur dulu. Umat Nabi Muhammad di depan. Ya, umat Nabi Muhammad di depan. Makanya Bapak Ibu sekalian pergi ke sini, ini merupakan rasa penunjukan diri bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian kenapa dengan Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal itu Bapak Ibu sekalian sudah didengar bunyi tumpahnya di surga. Pernah dengar ceritanya? Tentu Bapak Ibu sekalian dekat dengan Bapak Kiai Haji Abdul Hakim, sudah pernah diceritakan mungkin, dan yang dari Semarang juga pernah diceritakan oleh Ustaz Arifin tentunya. Ini Sayyidina Bilal itu dengar bunyi tumpahnya, gesekan tumpah itu didengar di dalam surga Allah SWT. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW itu kembali ke alam yang nyata, kembali berhadapan dengan Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, Sayyidina Bilal ditanya oleh Rasulullah, "Ya Bilal, apa yang kau lakukan wahai Bilal sehingga aku mendengar bunyi terumpahmu di surga?" Padahal teman-teman sekalian, Sayyidina Bilal itu bukan asli Mekah, bukan asli orang Madinah, bukan. Sayyidina Bilal itu bukan keluarga Rasulullah, bukan ya. Sayyidina Bilal itu tidak ada kepemiliannya dengan Rasulullah, tidak ada. Bagus kayak gini. Sayyidina Bilal itu kalau dikatakan cakep, kalau menurut standar orang-orang Indonesia itu tidak cakep, karena Sayyidina Bilal itu berasal dari Najasyi, Abyssinia ya, kalau sekarang itu Abyssinia atau dari Najasyi. Orang Najasyi itu hanya ada dua warna kulitnya Bapak Ibu. Harganya beda mungkin. Ada yang tahu warna kulitnya orang Najasyi Bapak Ibu? Yang pertama warnanya aswad katanya, yaitu hitam. Yang kedua ini yang banyak orang yang tidak tahu, yaitu hitam banget. Yang pertama hitam dan yang kedua hitam banget. Itu hanya ada dua warna kulit saja. Ya. Tapi kenapa kok bunyi terumpahnya sudah didengar di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Bilal, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melakukan perbuatan apa-apa terkecuali saya menekuni 2 rakaat sholat setiap selesai mengambil wudhu." Pernah kita lakukan? Kalau yang pernah lakukan dilanjutkan terus sehingga nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke haribaannya. Kalau yang belum setelah mendengar ini dipersilakan lakukan, walaupun tidak istiqomah, dipersilakan Bapak Ibu sekalian lakukan sekali-kali seperti itu. Apalagi kita mumpung berada di tanah suci ini, setiap ngambil wudhu itu akan, tetapi syaratnya pada saat saya berada di pesantren itu, kata ustaz saya, syarat untuk menjalankan atau melakukan sholat sunat wudhu itu yaitu bisa dilakukan sebelum air yang ada di anggota wudhu itu belum kering. Kalau sekarang tuh pengen segera kering, masuk ke tempat wudhu, bawa handuk atau tisu. Sebelum keluar dari sana sudah diambil tisu atau handuk, dilapkan ke muka dan ke anggota wudhu yang lainnya. Kenapa? Karena biar cepat kering. Kalau udah kering berarti sudah tidak ada kesunahan di situ. Kata ustaz saya yang menjelaskan pada saya itu. Kemudian
Yang kedua, sholat sunat wudu itu, sholat sunat wudu itu kita bisa lakukan kapan saja. Setiap kita selesai ngambil wudu, kapan saja, ya, boleh kapan saja kita lakukan sholat sunat lihurmatil wudu itu, atau sholli sunnatal wudu rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala, seperti itu. Adapun surat-suratnya bebas, pakai surat apa saja boleh.